di Madrasah Al-Farahidi Arabic School dengan izin Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan rahmat darinya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Alhamdulillah, sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan amanah kepada kita semua berupa aulad, anak-anak, abna, banat, putra putri tercinta yang Masya Allah Allah percayakan kepada kita untuk kemudian kita didik, kita rawat, kita bina, sehingga kedepannya menjadi ajyal Rabbani, generasi Rabbani, penerus para nabi, yakni menjadi seorang al-alim, karena al-ulama warasatul anbiya. Sering kita dapati istilah-istilah yang mengatakan bahwasannya anak adalah investasi. Apa maksud dari hal tersebut? Dimana kalau kita mengetahui di dunia bisnis, orang yang sukses, orang yang memiliki banyak saham atau harta simpanan, ia dikatakan fulanun mustasmirun kabir, dia adalah investor besar. Maka yatabadar fi adhanina, yang senantiasa kemudian terfikir dalam benak kita adalah dia pasti memiliki harta yang banyak, punya ruko di mana-mana, kemudian dia juga memiliki perusahaan dan seterusnya, sehingga beliau dikatakan seorang investor yang besar, orang kaya. Namun ketahuilah bahwasannya Bapak Ibu-ibu sekalian, adalah seorang investor yang besar juga manakala kita menjadikan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang muslih. Kalau mengatakan saya tidak punya banyak harta, anak inilah harta yang kita miliki. Ra'sul mal, anak kita inilah modal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka dari itu, barang siapa yang Allah Ta'ala berikan taufik kemudian bisa mendidik anak-anaknya dengan sukses dunia maupun akhirat, maka sungguh ia adalah investor terbesar yang ada di muka bumi ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang engkau miliki dan engkau nafkahkan buat keluargamu, anak istrimu, ini pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala menafkahi keluarga, anak dan istri. Sehingga manakala orang tua mengeluarkan kos, mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak, baik di pendidikan formal maupun non formal yang kita kenal dengan namanya syahriyah atau SPP, ini adalah infak terbaik yang dikeluarkan oleh seorang ayah, yang dikeluarkan oleh orang tua, yang mana lebih baik daripada infak-infak kepada pos-pos yang di luar itu.
Sehingga manakala ibu-ibu sekalian kemudian membayarkan syahriyah SPP bulanan Ananda, itu bukan hanya sedekah biasa, tapi sedekah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan untuk putra-putri tercinta dalam rangka mendidik ajyal Rabbani, mewujudkan generasi unggul Rabbani di masa mendatang. Ibu-ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwasannya kana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqumu li salati qiyamil lail wa ibnuhu saghiru naim. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud ketika suatu malam, ya, beliau bangun untuk melakukan qiyamul lail dan putranya yang masih kecil dalam keadaan tidur. Fakana yanzuru ilaihi wa yaqul. Kemudian beliau pandangi putranya yang asik nyenyak tidur ini, beliau berkata, "Hadza li ajlika ya waladi." Aku melakukan ini untukmu wahai putraku. Wa kana yabki. Kemudian beliau menangis, wa yuraddid qaulahu ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah taala, wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Sebagaimana tema yang kita angkat, kesolehan anak, manifestasi kesolehan orang tua. Terinspirasi dari firman Allah Ta'ala surat Al-Kahf ayat 82, wa kana abuhuma salihah. Ketika mu'alimah aulia ustadzah temanya apa? Saya langsung terfikirkan wa kana abuhuma salihah. Dalam bahasa kita, kesolehan anak adalah manifestasi dari kesolehan kedua orang tua. Inna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud, beliau bangun malam untuk kemudian melakukan qiyamul lail, salat tahajud. Beliau niatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka li salahi ibnihi, untuk kesolehan anaknya. Kenapa? Karena beliau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak keturunan kita dengan kesolehan kedua orang tuanya meski orang tuanya telah tiada. Beliau faham maksud dari ayat ini, bahwasannya setelah orang tua meninggal, manakala orang tua itu adalah orang yang soleh, Allah akan jaga putra putri dan keturunannya sampai ke bawah. Allah akan jaga sesudah kematiannya, sebagaimana misdaqan liqaulillahi subhanahu jalla jalalu, wa kana abuhuma salihah. Juga selain sahabat Abdullah ibn Mas'ud, wa kana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, innal ma'rufa la yujza bihi waladul walad. Ketika seseorang melakukan perbuatan baik, perbuatan ma'ruf, yang dibalas bukan hanya pelaku kebaikan si orang tua ini, akan tetapi juga waladul walad, ya, anak dari anak kita ini akan dijaga oleh Allah manakala kita berbuat kebaikan. Satu kebaikan Allah akan balas bukan hanya buat kita pelakunya, tapi anak cucu keturunan kita. Bahkan kebanyakan para mufassir mengatakan, menafsirkan bahwasannya dalam ayat ini bapak
kedua anak yatim yang soleh itu adalah bapak yang ketujuh. Berarti apa? Bapaknya, kakeknya, bapaknya kakeknya, bapaknya kakek-kakeknya, bapaknya kakek-kakek sampai yang ketujuh. Tapi Allah jaga sampai keturunannya yang ketujuh itu. Yang soleh dari ulama mufassir, ahli tafsir mengatakan wa kana abuhuma sholihah, bahwasannya ayah atau orang tua kedua anak yatim itu adalah orang soleh, adalah bapaknya yang ketujuh, yakni kakek buyutnya yang ketujuh. Tapi Allah jaga, masya Allah. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma. Sebagaimana dalam surat Kahfi yang manakala kita tadabburi kisah dari Nabi Musa alaihissalam bersama dengan malaikat Khidir dalam rangka Nabi Musa belajar sabar, belajar ilmu, belajar hikmah, belajar hilmu dari Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian ketika singgah di sebuah perkampungan, fantolako, ketika keduanya sudah berjalan sampai pada penduduk suatu desa, namanya musafir, kehabisan bekal sehingga di sebuah desa berharap untuk bisa dijamu, bisa diberikan makan dan juga minum, ya. Akan tetapi fa'abau ayyudayyifuhuma, penduduk desa tersebut enggan, menolak untuk kemudian menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyam qadda fa'aqama. Maka kemudian ketika beliau mendapati sebuah rumah dalam perkampungan tersebut yang tiangnya itu mau roboh, mau runtuh, maka Nabi Khidir mengajak Nabi Musa, ayo kita benahi, ayo kita betulkan ini tiang yang akan roboh. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Nabi Khidir, kita saja tadi minta dijamu, mereka enggan, menolak untuk menjamu kita. Maka kenapa kemudian engkau rela dengan gratis membangunkan, merenov, memperbaiki tiang rumah penduduk yang mau roboh ini? Padahal apa? Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Padahal engkau bisa, wahai Nabi Khidir, untuk apa? Kalau benahin ini, ayo bayar saya sudah nukangin nih. Bayar saya dengan misalnya berapa dinar, berapa dirham, kemudian bisa untuk membeli makan dan juga minum, atau bayarlah dengan makanan dan minuman. Fa lattakhadta 'alaihi ajra dalam surat Al-Kahf, yang mana jidar atau tiang tersebut adalah milik, yakni rumah dua orang anak yatim di kota tersebut, yang mana posisi di bawah tiang yang mau roboh itu terdapat kanzun lahuma, ada harta yang disimpan, disembunyikan di bawah tiang yang akan roboh tersebut. Wa kana abuhuma sholihah, dan orang tua kedua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Farada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasannya kelak ketika dua anak ini sudah baligh, sudah ngerti mana yang buruk dan baik, sudah paham urusan uang, sudah baligh, Allah akan tunjukkan kalau di bawah jidar, di bawah tiang tersebut terdapat harta peninggalan orang tua kakeknya, yang mana akan menjadi warisan buat kedua anak yatim tersebut.
sebagai rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian azani Allah wa iyyakunna jami'an. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir ayat ini bahwasannya ayat ini adalah dalil, menjadi sebuah dalil bahwasannya laki-laki yang soleh atau orang yang soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dia dengan kesolehannya akan menjaga anak keturunannya. Manakala kita menjadi orang yang soleha, ini adalah sebagai benteng buat anak cucu keturunan kita. Allah akan jaga. Wa tashmul barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, yang meliputi keberkahan baik di dunia maupun akhirat yang Allah Ta'ala berikan kepada anak cucunya dengan syafaat kesolehan kedua orang tuanya yang mengangkat derajatnya kepada surga tertinggi, yakni al-jannah, litaqirra ainahu bihim. Subhanallah. Jadi manakala kita berbuat baik, kita mensolehkan diri kita, ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi sebagai penjagaan warisan kita kepada anak cucu kita kelak. Wa mithlu Abdullah ibn Mas'ud, ya sebagaimana disebutkan sahabat Abdullah ibn Mas'ud, seperti sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud, begitu juga sahabat Sa'id ibn al-Musayyib rahimallahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan kepada putranya, la azidanna fi salati min ajlika raja'an ahfadha fika. Wahai anakku, sungguh aku akan memperbanyak solat sunnahku sebagai bentuk pengharapanku kepada Allah, kelak Allah akan menjaga engkau wahai putraku. Yang mana beliau memperbanyak ketaatan dengan memperbanyak solat sunnah yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Maka dengan kesolehannya tersebut akan berefek kepada kesolehan putra-putrinya kelak. Kemudian juga Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala berkata, ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullah fi aqibihi wa aqiba aqibihi. Tidaklah seorang mukmin itu meninggal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga generasi setelahnya dan generasi setelahnya lagi, yakni anak cucu keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian azanillahu wa iyyakunna jami'an, jangan mentang-mentang kemudian misalnya kita merasa terlahir dari keluarga bangsawan, dari keluarga terhormat yang memiliki nasab dan hasab yang bagus, kemudian ini akan menjamin masa depan anak cucu keturunan kita di dunia maupun di akhirat. Yang mana Imam Asma'i suatu ketika beliau sedang tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah, kemudian beliau mendapati seorang pemuda yang bergelantungan di dinding Ka'bah. Kemudian beliau mendengar pemuda tersebut menangis seraya berdoa, ya man yujibu da'al mutarra fid dhulmi, wahai Allah yang mengijabah doa-doa hambanya yang dalam kesulitan, ya kashifad dharri wal balwa, duhai Allah
yang memberikan setiap solusi bagi setiap ujian yang ada. Ma'as-saqami qad nama wafduka haulal baiti, bahwasannya telah tidur seorang hambamu di sekitar Baitullahil Musyarrafah. Wa anta wahdaka ya qayyum, engkau maha yang tidak pernah tidur. Ad'uka rabbi hazinan haiman qaliqan, aku memohon kepadamu ya Allah dengan penuh kesedihan, penuh kekhawatiran. Farham bukai, maka kasihanilah aku ya Allah dengan tangisku ini. Bihaqqil baiti wal haram, in kana judaka la yarjuhu dhu safahin, faman yamunnu 'alal 'asina bil karam. Aku mengadu kepadamu ya Allah, tiada maha yang pemurah selain Engkau. Kalau tidak memohon kepada Engkau, kepada siapa lagi? Orang yang berbuat maksiat mohon pemaafan dan juga kedermawanan. Kemudian Al-Asma'i berkata, karena saking menangis dan betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mendengar pemuda tersebut, sampai-sampai ia pun terjatuh dari dinding Ka'bah. Kemudian ia mendekat kepada pemuda tersebut, siapa gerangan. Maka ia dapati faidha huwa Zainul Abidin ibn Ali ibn Al-Husain. Ternyata pemuda tersebut adalah Zainal Abidin, putra dari Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Al-Asma'i berkata, ketika pemuda tersebut bangun, yakni Zainal Abidin, mahadzal buka, mengapa engkau sampai menangis seperti ini? Sedangkan engkau adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Wa jadduka Ali wa Fatimah, kakekmu Ali dan Fatimah. Wa qad qala yaqulu fikum, Allah taala telah berfirman tentang ahlu bait apa? Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hilang hal-hal yang keruh, yang kotor dari ahlul bait, dan Allah sucikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Zainul Abidin melihat kepada Al-Asma'i dan berkata, hayhata hayhata, jauh, sungguh jauh, jauh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga bagi siapapun yang bertaat kepadanya, walaupun ia adalah suku Ethiopia yang hitam legam. Dan Allah Ta'ala ciptakan neraka bagi siapapun yang durhaka kepada Allah, walaupun ia ada dari bangsa Quraisy. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Ketika sangkakala telah ditiup, pertanda hari kiamat telah datang, maka tidak ada yang bermanfaat pertalian nasab, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan amalannya berat, ia adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Sebaliknya,
Barang siapa yang timbangan amalannya ringan, maka sungguh ia merugi dan tempat kembalinya adalah kekal di dalam neraka jahanam. Al-Asma'i berkata bahwasannya engkau benar. Sungguh engkau benar sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau berdiri di Bukit Sofa, Ya Fatimah bintu Muhammad, Ya Sofia binta Abdul Muttalib, wahai Fatimah putri dari Muhammad, wahai Sofia putri dari Abdul Muttalib, Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak keturunan Abdul Muttalib, La amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak memiliki apapun yang bisa membantu kalian. Saluni min mali ma syi'tum. Kalau kalian minta harta, minta sesukamu, akan aku berikan. Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda mengatakan qaribu wasaddidu wa'lamu. Selalu istiqomalah dalam kebenaran, kerjakan kebenaran, beramallah. Annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amali. Tiada seorang pun yang kemudian bisa lolos, bisa beruntung dari amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Bukan juga engkau ya Rasulullah. Qal wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah. Begitu juga saya kecuali Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadaku. Wa fadl minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka didiklah putra putri antum sekalian, wahai ibu-ibu sekalian yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Didik dengan nilai-nilai agama, mabadiul Islam, ajaran-ajaran Islam, di mana di dalamnya akan didapati keselamatan dunia dan juga akhirat. Janganlah kemudian kita sebagai ibu mendidik anak kita untuk fanatisme sempit, mendidik mereka untuk berbangga-bangga karena nasab, jabatan dan juga keturunan, karena hal tersebut tidak akan bisa menolong. Mungkin di dunia akan bisa menolong karena punya koneksi, punya nasab, anak pejabat dan seterusnya, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala la yughni minallahi syai'a. Maka apatah kita bahwasannya cicit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Zainul Abidin Ibn Ali, yang mana beliau adalah alu baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menangis sampai hampir pingsan memohon rahmat Allah Ta'ala. Maka patutlah kita ini untuk kemudian mendidik putra-putri kita dengan ajaran-ajaran agama Islam, yang mana beliau adalah cucu dari sosok yang mulia. Wa qad qala fi dzalika al-Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali mengatakan, kun ibna man syi'ta waqtasib abad adaban yunihi mahmuduhu anin nasab. Silahkan Anda mau jadi anaknya siapapun, mau jadi anaknya presiden, anaknya anggota dewan, anaknya gubernur, silahkan. Akan tetapi belajarlah adab, belajarlah ilmu yang mana kelak akan terpuji, namamu harum dipuji-puji, bahkan sampai orang tidak peduli dari mana nasab asal usulmu. Innal fata man yaqulu ha anadha, laisal fata man yaqulu kana abi. Bahwasannya seorang pemuda, seorang wanita, baik laki-laki maupun pemuda ataupun pemudi, katakanlah ha anadha, beginilah saya dengan adab, didikan, ilmu yang diajarkan oleh orang tua saya.
bukan mengatakan bapakku adalah A, bapakku adalah B, kakekku adalah si fulan, nenekku adalah si fulana, walakin ha anadza, beginilah saya. Yani tunjukkan jati diri dengan adab yang terpuji, dengan akhlak yang mulia. Umat sekalian azani Allah wa iyyakunna jami'an. Betapa banyak kelak di akhirat orang tua yang datang pada hari kiamat, dia digeret oleh putra-putrinya, ditarik oleh anak-anaknya karena apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ia mengatakan putranya, "Ya Rabbi khudh haqqi min hadza. Innahu kana 'alal ma'ruf wa lam ya'muruni bihi." Wahai Tuanku, hukum saja orang tua saya, siksa orang tua saya karena ia banyak melakukan kebaikan, amal soleh tapi nggak pernah merintahkan saya. Saya nggak sholat dibiarkan, saya malas ke sekolah untuk belajar ilmu tidak dibangunkan, dibiarkan begitu saja. Jangan siksa saya Tuhanku, orang tuaku saja. Wa kana yarani 'alal munkar wa lam yunhini anhu. Orang tuaku telah melihat saya berbuat mungkar, pacaran, syurbul hamar, minum minuman keras dan seterusnya, tapi dia tidak pernah melarangku, tidak pernah memberikanku nasihat. Hukum saja orang tua saya. Maka betapa banyak para orang tua yang menduga, mengira bahwasannya ia sudah melakukan kebaikan kepada anaknya, tapi ternyata zong. Mereka mengira bahwasannya mereka telah melakukan kewajibannya dengan mendidiknya, kemudian memberikan hak-hak anaknya, dibayarkan saja SPP-nya, diantarkan sekolah, nggak mau tahu, pokoknya ini adalah urusan guru-gurunya di sekolah, urusan lembaga pendidikan. Orang tua sudah tidak mau ikut tahu lagi. Ini dugaan yang salah jamaah sekalian. Menduga bahwasannya saya sudah memenuhi kewajibanku, saya sudah bayar SPP, sudah. Itu urusan gurunya yang mendidik anak saya. Kalla summa kalla. Maka jangan sampai kita kelak dituntut oleh anak-anak kita. Maka bagian dari itu alhamdulillah ibu-ibu pada hadir dalam kajian Wali Santri Cili Al-Faraidi Arabic School untuk kita saling mengingatkan, menasehati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mungkin kita sudah tahu, tapi terkadang kita lupa. Mungkin kita sudah paham, tapi terkadang kita lalai. Maka disinilah fungsinya kajian diadakan untuk kita saling mengingat kembali, reminder, warning untuk kita bersama-sama untuk muhasabah apakah saya sudah menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri saya, untuk anak keturunan saya, dan tentunya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sebagai orang tua, jangan hanya memenuhi kebutuhan real, materi anak kita dengan saya sudah berikan makanan, minuman, pakaian, kebutuhan dia, gadget, sepatu, dan seterusnya sudah saya penuhi. Perut-perutnya sudah kenyang, gizinya sudah terpenuhi, akan tetapi kita lupakan nutrisi hati dan pikiran buat anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita isi, kita recharge ruh, akal anak kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tarbiyah as-salihah, yang mana ini lebih penting daripada hanya sekedar mengenyangkan isi perut-perut anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak kemudian orang tua di era sekarang ini membiarkan putra-putrinya berteman dengan circle, dengan teman-teman yang tidak memberikan vibes positif. Anaknya dijemput, yang baik punya anak remaja putri maupun putra, dijemput temannya untuk kemudian pergi kongko-kongko di kafe, untuk pergi kemudian dengan alasan kerja tugas wajib atau tugas kelompok yang mana lost control.
Kita tidak tahu anak kita apakah benar berkata dan berlaku jujur kepada orang tuanya atau ada manipulatif di balik itu. Maka betapa orang tua ini harus memiliki controlling kepada anak-anaknya. Jangan biarkan anak kita kemudian pergi larut malam kongko-kongko dengan temannya, nongkrong-nongkrong dengan pertemanan yang tidak positif. Karena kelak kita yang akan menyesal di hari kemudian. Terkadang orang tua mungkin merasa anak saya kok nggak punya kegiatan yang keren gitu ya, yang bisa diupload di sosmed. Kegiatannya misalnya memanah atau komunitas apalah. Tapi ketika anaknya menjadi seorang pemuda masjid, orang tuanya nggak terlalu pede. Orang tuanya nggak setuju, ngapain sih sibuk-sibuk jadi pemuda masjid, jadi takmir masjid, jadi remaja masjid. Jadi orang tuanya kayak ngerasa kegiatan yang Ananda lakukan ini kurang keren di mata orang tuanya maupun lingkungan teman-teman orang tuanya. Ya, ini harus kita hapus, harus kita rubah image atau pandangan seperti ini. Terkadang orang tua ya, kalau anaknya nggak punya pacar itu kayak apa anakku tidak laku. Benar nggak? Kalau zaman saya dulu ya kayak kalau yang nggak punya pacar itu kok kayaknya nggak laku gitu, kayak jelek, berarti dia nggak cantik, nggak laku, nggak ada pacarnya. Baik di lingkungan masyarakat desa maupun di kelas sesama teman sejawat kayak gak punya pacar sendiri, kayak kita diejek begitu. Padahal justru itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu jangan khawatir kalau anaknya sudah usia remaja, usia mau menikah tapi belum ada pasangannya, belum punya pacar, jangan khawatir. Minta sama Allah. Terkadang malah bangga, alhamdulillah ini pacar anak saya, dikenalkan, dibawa ke acara-acara keluarga, acara teman-temannya, ini pacar anak saya. Jadi dunia terbalik, ya. Ketika anak melakukan amalan soleh, ibadah yang masya Allah, orang tua tidak pede untuk kemudian misalnya membranding anaknya, meng-up anaknya. Akan tetapi kalau punya pacar, ini malah di branding, ini calon menantu saya, pacarnya anak saya. Maka kita harus merubah image seperti ini. Tentunya kita mulai dari lingkup kecil keluarga kita. Maka dikisahkan bahwasannya seorang wanita mulia ya yang bernama Ummu Sulaim Ar-Rumaisa, dalam riwayat lain Al-Humaisa. Ya, Ummu Sulaim ini beliau suaminya adalah masih belum Islam, yakni Malik ibn Nadhr, suami dari Ummu Sulaim, masih dalam keadaan kafir, yakni belum mengucapkan syahadat 2 kalimat tauhid. Maka ketika itu Ummu Sulaim beliau mentalkin putranya. Siapa putranya Ummu Sulaim? Anas ibn Malik. Ada yang kenal Anas ibn Malik? Siapa itu Anas ibn Malik? Anak kecil khadimun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kecil yang selalu ngintil kemana-mana sama Rasulullah. Banyak meriwayatkan hadis karena selalu sama Rasulullah. Ya, Anas ibn Malik ini adalah putra dari Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim manakala dia sudah masuk Islam, dia ajarkan putranya Anas ibn Malik ini juga ditalkin kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian suaminya mengatakan, "Ya Umma Sulaim, la tufsidi alayya waladi." Malik ibn Nadhr mengatakan, "Wahai Ummu Sulaim, jangan kau merusakku dengan engkau merusak putraku." Ia mengancam kepada istrinya, "Mengapa kau merusak diriku?" Anak-anaknya diajarkan kalimat tauhid. Maka apa jawaban Ummu Sulaim?
ana la afsudu alaika waladuka walakinni uidduhu li suhbati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, kata Ummu Sulaim, saya tidak merusak anakmu. Saya menyiapkannya sebagai sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu yang luar biasa. Dari ucapannya ini menjadi doa yang terkabul sehingga Anas bin Malik ini, siapakah yang tidak kenal Anas bin Malik? Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu membersamai sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doa azab dari seorang ibu. Begitu juga dikisahkan ada kisah seorang laki-laki yang ketika itu dia memasuki masjid, dia teriak dan marah kepada seorang syekh yang sedang mengajar halaqah di masjid, di mana sedang berkumpul di hadapan syekh itu juga anak-anak kecil belajar halaqah sama syekh tersebut. Kemudian ia mengatakan, mengancam kepada syekh tersebut, jangan kau ajar anakku macam-macam, ya. Anakku tidak usah ikut hadir di majelis halaqahmu. Maka kemudian pada suatu hari dengan syekh yang sama, orang tersebut kembali ke masjid tersebut dan menemui syekh tersebut. Ia curhat, menceritakan bagaimana kesalahan yang telah ia lakukan, kemudian sekarang yakni melarang putranya untuk hadir di halaqah ilmu, halaqah seorang guru di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anaknya sekarang menjadi seorang yang terkena narkoba, sehingga dia kembali mendatangi syekh tersebut, minta nasihat, minta didoakan, dan ia menyesal atas perbuatannya dulu melarang putranya ke masjid untuk hadir halaqah masyayikh. Maka pelajaran bagi kita semua sebagai orang tua, kemudian jangan kemudian kita membatasi atau menghalangi aktivitas kegiatan anak kita selagi itu adalah sifatnya positif dalam rangka taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Dalam mendidik anak-anak kita, bagaimana agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, muslih. Yang pertama, sebagaimana tema kita adalah kita sebagai ibu, sebagai orang tua harus mensolehkan diri dulu. Dengan apa kita mensolehkan diri? Pelajari ilmu agama, baik melalui membaca buku, datang ke majelis ilmu, berguru ke guru-guru yang sanad keilmuannya jelas, ajarannya juga jelas, ya, ajaran Islam sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, doakan anak kita. Senantiasa kita berdoa setiap hari, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah hafal semua doa ini. Doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Banyak kita memperbanyak doa untuk kebaikan anak-anak kita, karena doa seorang ibu adalah mustajab, dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak salim, umi, mama, ibu saya berangkat sekolah, salim, doakan. Cium tangan orang tuanya, elus rambutnya, nah mudah-mudahan jadi anak yang soleh, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati dan pikiranmu untuk bisa menerima pelajaran dan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Saya teringat ketika pengalaman saya sendiri, ketika saya menjadi seorang anak dan orang tua saya masih ada. Kedua orang tua saya, ibu bapak saya sudah tiada, rahimahumullah jami'an. Ketika saya masih kanak-kanak usia sekolah, baik dari saya ingat TK, MI, MTS, MA, ya khususnya ketika masih TK dan SD ini. Berkesan sekali karena saya selalu ingat ketika saya mau keluar rumah pasti saya mencium punggung tangan ibu saya. Kalau bapak saya tidak selalu ada di rumah, namanya ayah kan bekerja, tapi ibu saya pasti ada di rumah. Kemudian saya cium punggung tangannya, beliau selalu mendoakan pakai bahasa Jawa karena saya orang Jawa, nggak pakai bahasa Arab, doanya bahasa Jawa. Doanya itu selalu itu yang diulang-ulang tiap kali saya salim berangkat ke sekolah. Didoakan belajar yang pintar, pakai bahasa Jawa, belajar yang pintar, selalu jadi yang terbaik. Dan itu menjadi bekal saya ternyata untuk menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah saya itu tidak cerita untuk berbangga diri atau menyombongkan. Nauzubillah min dzalik. Selalu mendapatkan ranking 1 ketika sekolah dari kecil. Jadi ranking 1 terus, juara kelas. Itu terus yang didoakan orang tua saya setiap kali saya berangkat sekolah salim. Lebih-lebih ketika mau ujian, karena saya selalu doakan ya Pak, Bu, ketika mau ujian selalu begitu. Karena saya itu tipe orang yang worry-nya itu banyak, khawatirnya banyak, mungkin mirip-mirip Ufairah. Khawatirnya banyak, jangan sampai saya nggak bisa, jangan sampai saya nggak bisa jawab dengan benar gitu. Itu jadi saya selalu minta doakan begitu dan selalu diulang-ulang terus. Alhamdulillah doa orang tua saya Allah ijabah, saya selalu menjadi yang terbaik di sekolah itu, selalu ranking 1. Ketika kemudian sanawiyah, sekolah sudah tidak di kampung sendiri dengan latar belakang teman-teman yang pasti teman saya ini yang dulu jago-jagonya juga di sekolah. Jadi terkadang-kadang orang tua itu yang nggak siap mental, nggak kuat hatinya untuk misalnya mondokkan anak jauh. Sanawiyah kan saya sudah tidak tinggal dengan orang tua karena jauh sekolahnya, sehingga saya sudah mempersiapkan mental saya. Kalau saya nggak dapat juara 1 tidak mengapa, karena ini teman-teman saya ini adalah pasti juara di kampungnya masing-masing dan benar saja. Tapi alhamdulillah saya masih 10 besar waktu MTS itu dan pernah juga juara 5 besar lah, 5 besar. Begitu juga ketika aliyah. Sehingga terkadang-kadang ada orang tua yang nggak terima anak saya dulu di kampung di sekolah juara 1. Kenapa di sekolah yang baru atau pondok yang baru anak saya kok juara 1 dari belakang? Nggak terima. Nah ini adalah mental kita sebagai orang tua. Nggak tahu ya, saya dulu nggak diajarin juga tapi sudah berpikir begitu. Kalau saya nggak juara 1 nggak apa-apa, karena ini saingannya lebih berat lagi gitu. Kayak kemarin santri pondok Al-Farohidi mengikuti seleksi olimpiade bahasa Arab ya, dari tingkat kabupaten dulu melawan sesama kabupaten, lolos alhamdulillah, menang juara 1, 2 orang, naik ke provinsi. Otomatis naik ke provinsi ini kan yang terbaik dari setiap kabupaten ataupun kota Kendari dan kabupaten lainnya. Dan alhamdulillah naik ke provinsi kemarin 2 orang, yang satu juara 1 berhak untuk naik ke Jakarta nanti nasional mewakili, yang satu putrinya Rani juara 2. Saya bilang, Rani tidak apa-apa ya nak ya, nggak juara ke nasional ke Jakarta, nggak apa-apa Umi. Anti sudah hebat, sudah luar biasa karena sudah mau berjuang. Sudah sampai di titik provinsi, alhamdulillah. Iya nggak apa-apa Umi, nggak apa-apa ya. Iya, saya menghibur hatinya, jangan sampai berkecil hati. Iya tidak apa-apa. Artinya semakin tinggi itu kan ujiannya, saingannya semakin berat. Dan kita sebagai orang tua harus menyiapkan anak-anak kita
Terkadang ada anak kita ini smart, pinter, cerdas juga, tapi mentalnya harus kita bina juga sehingga dia kuat, menjadi hamba Allah yang kuat, kuat mental, kuat sabarnya, kuat ilmunya, kuat segalanya, kuat fisiknya. Karena itu khairun wa ahabbu ilallah, lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jam berapa ini? 10.39. Saya kira sudah mau duhur. Ya. Jadi kita siapkan mental anak-anak kita untuk kemudian bisa bersaing di masa mendatang. Jadi yang pertama itu tadi adalah mensolehkan diri ini. Yang kedua adalah mendoakan anak-anak kita. Selalu kita doakan setiap kali mau keluar rumah main pun kadang anak salim. Saya dulu juga salim. Selalu didoakan orang tua. Kemudian berbicara mengenai doa ini, saya juga punya kisah inspiratif dari mbak saya sendiri. Putrinya, ya mbak saya di Gresik, suami istri, sosok pribadi yang biasa saja, sederhana, tidak yang menonjol sekali di masyarakat, tidak, sederhana. Tapi kemudian putra-putrinya ini masya Allah cerdas-cerdas. Yang saya harus belajar dari kakak saya itu. Saya tanya, saya penasaran, Mbak, kenapa ini putrinya sekarang mondok di Al-Farohidi sama saya 13 tahun sudah hatam 30 juz, usia 13 tahun. Alhamdulillah. Saya bertanya, saya penasaran, apa sih rahasianya Mbak, kok anak-anak sampean, putra-putri sampean ini kok pinter-pinter, cerdas-cerdas, masya Allah. Anaknya putri 2, laki-laki 1. Saya bilang, sampean ya biasa-biasa wae, saya bilang gitu. Saya itu kalau anak saya berangkat ke sekolah, sudah saya antar nih ke sekolah, ke depan kelas, saya pulang itu sholat berdoa sama Allah. Saya berdoa, ya Allah, anakku ini mudahkan di sekolah ini, mudahkan dalam menerima pelajaran, mudahkan. Saya sampai terharu, maksudnya saya ngeliat mbak saya ini kayaknya uangnya biasa wae, orangnya biasa aja, tapi masya Allah, saya takut, saya khawatir, saya worry, saya cemas kalau anak saya di sekolah ini tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi sholat duha, anaknya sudah pulang antar anaknya, sampai ke rumah, ambil air, wudhu, kemudian sholat, doakan anaknya ketika sedang belajar ini. Jadi orang tua ada tirakatnya. Kalau anaknya di sekolah lagi belajar, orang tua juga jangan mau kalah, selesai pekerjaan rumah, belajar. Sholat duha, mendoakan anaknya, mau belajar apa? Baik lewat YouTube atau buku-buku. Yang masya Allah 13 tahun selesai hafalannya 30 juz dan mungkin alhamdulillah selalu mewakili Al-Farohidi untuk ikut MTQ. Alhamdulillah dapat juara 1, 2, dan mulai dari harapan sampai dia naik terus, alhamdulillah. Saya bilang masya Allah luar biasa ya, benar. Berarti kita sebagai seorang ibu jangan lalai, jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Jadi betul-betul harap, cemas, takut, mohon kepada Allah, ya Allah anakku ini bukakan, Allah maftah lahum futuhal arifin, buka pintu-pintu hatinya, pikirannya untuk bisa menerima pelajaran, untuk bisa menghafal Quran, untuk bisa masya Allah dibukakan, sehingga alhamdulillah bukan cuma pintar tapi akhlaknya juga masya Allah. Sehingga ini penting doa orang tua. Kemudian yang ketiga, wal kasbul halal, harta yang halal. Kalau kita mau menghendaki anak kita ini soleh, solihah, muslim, muslihah, jangan cekoki anak kita dengan sumber harta yang gak halal. Sampaikan pada suami, ya, abi, papa, pak, kami istri dan anak-anakmu sabar biar suruh puasa Daud atau Senin Kemis. Kami anak dan istrimu sabar walaupun pakai HP butut, tapi berikan kami sumber rizki yang halal. Nggak usah terlalu ngoyo Pak, untuk kemudian misalnya di kantor ada amplop tebal yang tidak jelas asal usulnya. Oh rezeki amplop,
ternyata itu adalah suap untuk kita agar suaminya yang sebagai pemegang kebijakan untuk tanda tangan. Maka kami sabar ya. Kalau hanya tiap hari makan tahu tempe tidak mengapa, tapi jangan jejeli dalam perut kita dan anak-anak kita api neraka. Maka bagaimana kalau kita mau menghendaki, menginginkan putra putri kita anak yang soleh, wa malbasu haram, wa ta'amu haram, wa syarabuhu haram, wa hudiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mau dikabulkan doa kita minta anak yang soleh muslih kalau sumber makanannya haram, pakaiannya yang dibeli dari harta yang haram, minuman yang diberikan sumbernya dari harta yang haram? Fa anna lahu yustajabu. Bagaimana mau dikabulkan doa kita? Ini adalah bagian dari mawani'ud du'a, penghalang kenapa doa kita tidak dikabulkan, karena makan minum menggunakan fasilitas yang haram, tidak halal. Rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala luas. Maka jangan kemudian kita tidak sabar pengen segera menaiki mobil Pajero misalnya, sehingga menghalalkan segala cara. Suaminya dituntut untuk memenuhi kebutuhan hedon anak dan istrinya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, birrul walidain. Kalau antum sekalian pingin mempunyai putra putri yang soleh soleha, maka antum juga harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kama tadi nutudan, sebagaimana apa yang kau perbuat kau akan dibalas. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Maka kalau kita berani sama orang tua, siap-siap anak kita kelak akan lebih berani sama kita. Kalau kita berani menelantarkan kedua orang tua kita yang sudah tua, siap-siap masa tuamu disepelekan, tidak dirawat oleh anak keturunanmu. Selanjutnya adalah al-qudwa al-hasanah, yakni role model, qudwa hasanah, contoh yang baik bagi anak-anak kita. Ketika kita menyuruh anak kita untuk sholat, maka kita harus mencontohkan untuk juga senantiasa menjaga sholat. Bahkan diajak sholat berjamaah, enak wudhu kita sholat bersama. Anaknya masih bayi, ajak sholat berjamaah. Di rumah, apalagi tidak ada yang bantuin, ya. Saya tidak pakai khodimah. Walaupun saya ya urus santri, sama dengan ibu-ibu juga, ibu rumah tangga, selain itu juga pendidik, pengajar, dan bertanggung jawab untuk hikmah suami dan juga anak-anak. Saya tidak pakai khodimah, alhamdulillah. Repot, iya repot sekali. Setiap kajian saya bawa-bawa 2 anak, balita dan bayi. Kadang nggak kondusif, nangis kayak tadi, satunya teriak-teriak, repot. Ketika di rumah juga, kemudian misalnya bayi ini nangis, jadi saya ajak sholat pun di depan di sajadah, tempat sujud, taruh di situ. Nanti nangis pas ruku, bangun dari sujud, digendong lagi sholat bawa anak. Repot? Iya repot. Tapi di situ kita ajarkan pada anak kita dari bayi cepret, diajarkan sholat. Sehingga ketika dia sudah usia yang harus diajarkan untuk sholat, bahkan usia yang diwajibkan untuk sholat, orang tua mendidik diperbolehkan untuk mukul kalau nggak mau sholat, anak itu sudah mendapatkan fitrah itu, nggak repot suruh sholat. Alhamdulillah, Ahmad itu dari bayi itu ya saya ajak sholat itu sama bapaknya juga diajak sholat, sehingga dia sudah mengenal sholat dari bayi, dari kecil. Bacaan sholat alhamdulillah dia sudah hafal. Caranya enggak, ayo duduk nak belajar ngapal sholat, praktek sholat, tidak, mau tidur. Ahmad itu kalau tidur selalu mencari saya. Walaupun ketika dalam kondisi terjaga,
main sama bapaknya. Selalu lebih memilih sama bapaknya. Tapi kalau tidur selalu mencari ibunya. Nah, kalau tidur itu selalu dari kecil, meskipun masih bayi, saya dongengkan dia kisah-kisah Nabi. Kemudian dari bayi baca zikir sebelum tidur, biar Bismillahirrahmanirrahim wa amut 3 kul, ayat kursi, dan dia hafal. Akhirnya dia hafal kisah-kisah Nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Ashabul Hud, hafal dia. Setiap mau tidur, kadang kita sudah capek-capek, sudah ngantuk, mama kisah, mama mau minta cerita. Karena kalau mamanya capek, sudah sama papa. Kalau papanya tidak ahli mendongeng, sehingga kalau cerita minta sama mama sana. Akhirnya sama papanya, iya papa punya cerita, tapi ceritanya lain lagi, diajarkan bacaan sholat. Tapi judulnya kisah, bahasa Arabnya cerita itu kisah. Iya Ahmad kisah, ayo kisah kaifiyatus sholat, kata abinya gitu. Cerita bagaimana tata cara sholat. Jadi dia hafal. Mau tidur itu, kalau saya sudah lelah, itu Ahmad dipegang bapaknya, diceritain at-tahiyatul mubarakah dari bacaan ruku, bangun dari ruku, sujud, di antara 2 sujud, tahiyat, itu bapaknya yang ngajarin. Dengan judul cerita sebelum tidur. Padahal itu bukan cerita kan. Tapi dia cerita antusias. Hafal, alhamdulillah sudah hafal. Gerakan sholat, sudah sholat betulan. Sampai rakaat selesai sudah bisa, alhamdulillah. Jadi ketika nanti anak sudah usia untuk kita ajarin sholat, kita nggak ngotot, nggak berurat. Ya Allah nak, susahnya disuruh sholat. Karena apa? Telat. Terkadang orang bilang, anak bayi belum ngerti kok diajak bicara. Itu stimulus, kata Mu'allimah Aulia. Stimulan yang akan anak itu mendengar. Allah berikan pendengaran, mendengar. Sehingga sudah terbiasa dengar Al-Quran, terbiasa bacaan sholat, terbiasa dengar kisah-kisah Nabi, orang-orang hebat dari para ulama. Akhirnya terstimulus dan itu sudah masuk alam bawah sadarnya. Bahkan menurut pakar itu ya, kalau kita mau mempengaruhi anak kita, itu dalam kondisi sebelum dia tidur. Mau tidur nih, kalau kita mau mendoktrin anak kita pemikiran, misalnya besok minta bapakmu belikan mobil keluaran terbaru BYD itu loh, BYD misalnya yang keluaran terbaru, anaknya didoktrin, itu mau tidur doktrinnya ya itu, dan emang benar ke bawah di alam bawah sadarnya, entah mimpi atau bagaimana, itu tertanam di otaknya. Jadi hafal Al-Fatihah, surat-surat Al-Quran, hafal. Kalau mau tidur, kalau mau murajaah, ya, mau tidur aina sambil Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa tadi? Al-Alaq, Iqra bismillah, begitu. Atau besok di sekolah hafalannya apa? Mau tidur itu efektif sekali. Sambil sudah baring, nggak harus duduk rapi, nggak. Sudah baring di atas bantal, lampu sudah mati. Itu sudah saya praktekkan, baru saya membaca penelitian itu. Ternyata, oh iya, alhamdulillah. Jadi, masya Allah, qudwah hasanah, role model bagi anak-anak kita itu penting. Dan bagaimana kita sebagai seorang ibu tahu kisahnya Nabi Musa dengan Khidir, tahu kisah Nabi Sulaiman dengan semut, Nabi Ibrahim dengan Namrud. Kalau kita sebagai ibu tidak berpendidikan, tidak sakofa, tidak musakof, tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui pengetahuan seputar sirah Nabi Muhammad SAW, gimana mau cerita? Sedangkan ayahnya pasti sibuk kerja. Maka dari itu kita sebagai seorang ibu harus mengupgrade keilmuan kita untuk kita bisa mengisi anak kita. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa gimana mau memberi? Mengajar juga nggak bisa, makanya kita harus punya apa-apa. Kita harus menjadi sebagai, jangan dibilang nggak mau jadi apa-apa deh begini saja, jangan. Biar ibu rumah tangga yang keren, yang hebat, yang ilmunya luas.
yang musaqqaf, sehingga anak yang terlahir terdidik dari rahim kita ini adalah anak luar biasa generasi Islam. Jadi inilah pentingnya qudwah hasanah bagi anak-anak kita. Dan tentunya masih juga banyak tips-tips yang lain yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya lebih detail lagi insya Allah. Juga kisah dari ibunda dari Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Muhaddis, ya, imam ahli hadis yang kitabnya yang beliau susun Sahih Bukhari itu nomor pertama setelah Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis paling sahih, Sahih Bukhari baru Muslim. Imam Bukhari ini terlahir tentunya dari wanita ibunda yang luar biasa. Di mana Imam Bukhari mengumpulkan dalam kitabnya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari. Apa yang dikatakan ibunya? Wallahi la a'lamu anni adkhaltu ala ahli baiti yauman dirhaman haraman au dirhaman fi syubhah. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya saya tidak tahu, tidak ngerti bagaimana itu caranya memasukkan harta yang haram atau syubhat kepada keluargaku. Jadi artinya apa? Beliau selalu memberikan yang halal lagi thayyib, baik sumbernya maupun zat dari makanan itu, dari minuman itu, dari pakaian itu. Ya, beliau mendidik putranya sampai kemudian menjadi imam pakar hadis besar dalam sejarah dunia Islam. Karena apa? Ibundanya adalah wanita yang mulia yang nggak tahu urusan haram, urusan harta haram, memasukkan suapan yang haram atau bahkan syubhat ke putranya. Maka inilah pentingnya makanan atau memberikan makanan, minuman, dan kebutuhan anak-anak kita dari sumber yang halal dan juga halal zatnya juga. Dikatakan bahwasannya penyair dari Mesir Ahmad Syauqi mengatakan, laisal yatimu manintaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dzalilan. Tidaklah dikatakan anak yatim itu adalah anak yang sudah meninggal ayah ibunya, bukan. Walakin, akan tetapi anak yatim itu siapa? Innal yatima huwallazi talaqqalahu umman takhallat aw aban mashghulan. Dikatakan anak yatim itu apabila ibunya sibuk, nggak peduli anaknya, ayahnya juga sibuk, nggak mendidik anaknya. Inilah anak yatim yang sesungguhnya. Kemudian dalam hikmah dikatakan, innal aila imma antasna insanan aw qaumatan minal aqdi fatadzakkaru anna tarbiyata tiflin ashal bikatsirin min tarmimi syahsiyatin baligh. Bahwasannya mendidik anak yang masih kecil itu lebih gampang daripada kita memperbaiki orang yang sudah dewasa. Akhlaknya sudah kacau, kita perbaiki, ini setengah mati. Tapi kalau dari anak itu masih kecil, kita install, kita injek yang bagus-bagus, ini lebih mudah. Kita ajarkan tilawatul Quran, kita ajarkan amalan soleh, membantu teman, tersenyum, tidak boleh marah. Dari kecil sudah kita beritahukan ini, kita sounding.
Ini lebih gampang daripada kemudian sudah terlanjur, sudah gede, sudah dewasa, akhlaknya rusak kemudian baru diperbaiki, ini setengah mati. Maka kita sebagai seorang ibu berusaha untuk kemudian menjaga fitrah anak-anak kita senantiasa dalam cuaca keimanan, baik dalam pendidikan di rumah maupun pendidikan sekolah, dengan memilihkan sekolah Islam yang berkualitas, bukan hanya dari segi kuantitas. Oh, sekolah ini muridnya sedikit berarti belum bagus, tidak juga. Jadi laisal ibratu bil adat, kita jangan menilai sesuatu itu dari banyaknya, tapi min haitsul kammiyah, dari kualitas, kaifiyah afwan, bukan kamiyah. Bukan dari banyaknya, sekolahnya muridnya sedikit, nah bagus berarti ini. Belum tentu. Tapi ketika kualitas terjaga, bagaimana kita menjaga keimanan anak kita, akhlaknya, hafalan pun bukan hanya sekedar banyak-banyakan hafalan, tapi kualitas bacaannya mujawwadan, mutqin, ini Masya Allah. Maka kita jaga cuaca, suhu keimanan anak-anak kita ini, baik di rumah atau di lingkungan sekolah, dengan memilihkan lembaga pendidikan yang cocok, yang pas, yang kompatibel, yang insya Allah bisa membantu kita dalam mensolehkan anak putra putri kita tercinta. Alhamdulillah, istafakunallah jami'an, Allah telah memilih ibu-ibu sekalian untuk menjadi bagian dari keluarga besar Al-Farahidi Arabic School. Semoga Allah Ta'ala ridho, semoga Allah Ta'ala berikan taufik, hidayah, ilmu bermanfaat kepada anak-anak kita semua, dan juga kepada keluarga dan juga tim mu'allimah semua. Amin Allahumma amin. Maka inilah beberapa tips yang bisa kami bahas dalam pertemuan hari ini. Akan lebih seru lagi kalau kita akan lebih banyak tanya jawab, diskusi, sharing bersama dalam rangka mewujudkan kesolehan putra putri anak kita semua kita. Demikian, wallahu taala ahkam wa ajal, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.